Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi adik-adik di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan kebanggaan Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi harus semangat ya. Seperti perkataan kakak kemarin, manifesting kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about today, karena hari ini kita akan belajar materi UTBK, tentu saja lewat program andalan kita, the one and only Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas. Oke, baik adik-adik. Senang sekali kembali berjumpa bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK, and especially atau secara khusus kita akan belajar untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, coba adik-adik perhatikan soal nomor 2. Seperti yang kakak jelaskan, adik-adik di soal, dia katakan pola kalimat di atas adalah. Berarti dalam hal ini adik-adik harus tahu fungsi dari pola kalimat itu kapan digunakan di dalam kalimat. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan dengan materi pola kalimat, adik-adik harus mempelajari dengan lebih serius. Kenapa? Sama kayak di PBM untuk konjungsi yang benefitnya luar biasa. Begitupun juga kalau misalnya adik-adik sudah memahami tentang gimana sih untuk penempatan pola kalimat yang baik dan benar, itu adik-adik akan bisa mengerjakan beberapa soal, bahkan 5-6 model soal kalian bisa kerjakan. Contoh, menentukan pola kalimat yang sama, kalimat inti kalimat, kalimat luas, kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Ini adalah contoh-contoh benefit yang adik-adik bisa kerjakan dengan secepat mungkin kalau adik-adik bisa menguasai komponen dari pola kalimat tersebut. Nah, jadi kakak mau tanya nih, kalau misalnya untuk pola kalimat totalnya ada berapa? Nah, jadi kan kalau misalnya untuk pola kalimat, apalagi adik-adik sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang pola kalimat ya, beberapa soal. Jadi kalau pola kalimat itu kan biasanya disingkat SPOK ya. Jadi S-nya itu adalah subjek, P-nya itu adalah predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Sebagai orang awam, pola kalimat mereka taunya cuma ada 4, tapi adik-adik tidak boleh lupa kalau ternyata pola kalimat itu masih ada satu lagi, dan satu lagi itu adalah pelengkap. Jadi totalnya pola kalimat itu ada 5. Nah, kakak sebelum jelaskan tipsnya, kakak mau menanyakan dulu, memastikan buat adik-adik untuk subjek dan predikat itu fungsinya apa. Nah, ada yang masih ingat enggak? Subjek itu biasanya berupa apa di dalam kalimat? Nah, jadi adik-adik kalau misalnya subjek itu kan kebanyakan biasanya dia dimulai dari orang ya. Jadi orang atau benda. Tapi perlu kakak tegaskan kalau misalnya subjek juga itu bisa hal yang dibahas. Jadi dalam hal ini bisa juga kata kerja. Contoh, membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Jadi dalam hal ini bisa saya sebagai orang awam, kita anggapnya, oh di kalimat ini dimulai dari predikat Kak. Karena kan kata membakar itu kata kerja. Nah jadi, tapi di dalam realitanya, di kalimat yang tadi kakak ucapkan, itu dimulai dari subjek. Karena yang dibahas adalah membakar sampah. Dan yang kedua ada pola kalimat predikat, yang dimana adik-adik sudah tahu ya, kalau predikat itu selalu menjelaskan subjek. Jadi di mana ada subjek pasti ada predikat. Jadi itulah fungsinya predikat, apa yang dikatakan yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan oleh predikat. Oke, sekarang kakak mau jelaskan dulu ada beberapa catatan atau note yang adik-adik perlu perhatikan kalau misalnya berkaitan dengan pola kalimat. Sebelumnya kan kita sudah belajar untuk kata kerja aktif ya, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Jadi ini untuk catatan pertama yang akan kakak berikan, kalau misalnya predikatnya itu dia menggunakan kata kerja aktif. Jadi kalimat aktif. Oke, adik-adik ada yang masih ingat kalau misalnya untuk kata kerja itu ditandai dengan hubungan
ditandai dengan imbuhan apa kalau yang aktif? Nah, jadi kan langsung saja ya, kalau misalnya untuk kalimat aktif, itu ditandai imbuhan awalan me, berarti include atau termasuk imbuhan awalan me akhiran i, atau awalan me akhiran kan. And last ada juga imbuhan ber. Nah, aktif artinya lagi sedang melakukan kegiatan. Contoh simpel, saya bermain. Oh, berarti itu sedang melakukan kegiatan. Berarti dalam hal ini dia itu aktif. Nah, adik-adik, kalau kasusnya di kalimat itu dia menggunakan predikat di salah satu imbuhan yang kakak berikan, entah itu imbuhan me atau ber, tips dari kakak pakai butuh kata selanjutnya atau tidak. Just information, kalau misalnya untuk predikat, ada yang namanya predikat transitif, ada yang namanya predikat intransitif. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk transitif, dia itu setelah predikatnya harus ada kata selanjutnya. Jadi dalam hal ini dia itu butuh kata. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada kata setelah predikatnya, maka di kalimat itu tidak jelas artinya. Nah, nanti kakak berikan contohnya biar lebih jelas. Nah, berbanding terbalik untuk intransitif. Jadi kalau intransitif itu meskipun setelah predikatnya itu tidak ada kata selanjutnya, kalimat itu tetap jelas artinya, tetap jelas maknanya. Jadi kalau intransitif tidak butuh kata. Nah, jadi tidak butuh kata selanjutnya setelah predikat. Nah, karena kalimatnya sudah jelas, entah dia butuh kata atau tidak pun maknanya tetap jelas. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalimat aktif yang dimana predikatnya itu transitif atau butuh kata selanjutnya, tanpa buang-buang waktu langsung otomatis setelah predikatnya itu dia adalah objek. Oke, dia adalah objek. Sementara kalau misalnya intransitif yang notabene dia itu tidak butuh kata selanjutnya, kalimatnya sudah jelas, maka dia itu untuk pola selanjutnya bukan objek, tapi bisa dua kemungkinan, jadi bisa pelengkap atau maybe mungkin bisa keterangan. Nah, jadi kan timbul pertanyaan, Kak, gimana saya bisa tentukan kalau misalnya predikat itu kebetulan intransitif? Kapan dia pelengkap, kapan dia keterangan? Jadi adik-adik ingat saja deh, kalau misalnya predikatnya itu dia intransitif dan setelah predikatnya itu ada konjungsi, oke, konjungsi, atau dia masuk juga preposisi. Oke, bagi adik-adik yang melupakan atau mungkin sudah tidak tahu apa itu preposisi, jadi preposisi itu adalah kata depan. Jadi contohnya di, dari, dalam, terhadap, dan seterusnya. Kalau konjungsi kan adik-adik sudah sangat familiar ya, karena konjungsi itu adalah kata hubung yang notabene kita pelajari kemarin di materi PBM. Oke, jadi kalau misalnya setelah predikatnya itu ada konjungsi atau preposisi, maka untuk pola setelah predikatnya itu adalah keterangan. Nah, seperti yang kakak tuliskan. Karena ingat, pola kalimat keterangan itu ditandai adanya konjungsi atau preposisi. Tapi perlu kakak tekankan, kecuali, dan, serta, sama, maupun. Karena nanti kalau berkaitan dengan teori, dia itu masuknya di penambahan informasi. Jadi dia mengikuti pola selanjutnya. Untuk simpelnya ingat saja pengecualian kalau di kalimat itu ada dan, serta, maupun itu tidak menandakan keterangan. Oke? Nah, selanjutnya berarti kalau misalnya setelah predikatnya itu tidak ada konjungsi atau preposisi, maka pola selanjutnya itu dia adalah pelengkap. Jadi kayak gitu ya. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak berikan contoh. Misalnya predikatnya itu di kata memberikan. Saya memberikan. Saya itu kan adalah subjek ya karena dia pelaku. Sementara memberikan itu adalah predikat karena menjelaskan subjek. Jadi kakak mau tanya nih, memberikan itu kan aktif karena dia pakai imbuhan awalan me akhiran kan. Tapi kakak mau tanya, memberikan itu butuh kata selanjutnya atau tidak? Saya memberikan. Otomatis butuh ya, biar jelas kalimatnya. Karena dia butuh, berarti kan dia jatuhnya transitif. Dan kalau transitif, maka setelah kata memberikan, tanpa buang-buang waktu, pola selanjutnya adalah objek. Oke? Tapi kalau intransitif, jadi contohnya menangis. Predikatnya kata menangis. Menangis itu harus ada kata selanjutnya atau tidak?
Saya menangis, jelas atau tidak? Nah, jelas ya. Nah, karena dia jelas, berarti include-nya atau dia masuknya ke intransitif, tidak butuh kata selanjutnya. Berarti setelah menangis itu bisa pelengkap atau keterangan. Dan kata kuncinya lihat setelah menangis kalau dia ada konjungsi atau preposisi, berarti setelah menangis itu pola kalimatnya adalah keterangan. Tapi kalau setelah menangis itu tidak ada konjungsi atau preposisi, berarti selanjutnya itu adalah pelengkap. Jadi simple. Kalimat aktif dan ber pakai tips transitif, intransitif. Transitif selanjutnya objek, intransitif pelengkap atau keterangan. Selanjutnya, oke? Nah, terus Kak, gimana kalau misalnya dia itu kalimat pasif? Oke, jadi kalau untuk kalimat pasif, adik-adik tidak boleh pakai tips yang tadi kakak sudah berikan. Karena kalau kalimat pasif itu, dia ada beberapa yang harus diperhatikan. Dan kalau adik-adik masih ingat, kita bahas materi PBM tentang jenis kata, kalimat pasif itu ditandai dengan imbuhan apa saja? Oke, imbuhan di, ter, dan imbuhan awalan ke akhiran an. Jadi, adik-adik fokus lihat dulu. Kalau misalnya di kalimat itu predikatnya dia menggunakan salah satu imbuhan yang kakak tuliskan, baik di, ter, atau imbuhan awalan ke akhiran an, berarti dia pasif, maka langsung tentukan pola selanjutnya itu dia bisa pelengkap atau keterangan. Langsung tentukan, tidak pakai butuh kata selanjutnya atau tidak. Karena kalau kalimat pasif itu otomatis tidak ada objeknya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dia pasif, langsung tentukan pola selanjutnya pelengkap atau keterangan. Dan tadi kakak sudah jelaskan, dia akan keterangan kalau misalnya ditandai adanya apa? Konjungsi atau preposisi. Nah, jadi itu, kalau misalnya tidak ada konjungsi setelah predikatnya, berarti dia itu adalah pelengkap. Contoh kecil, saya kemasukan air. Saya kemasukan air. Saya itu subjek, predikatnya kata apa? Kemasukan. Kemasukan itu pakai imbuhan apa? Imbuhan awalan ke akhiran an. Kalau ke dan an itu tadi dia masuknya aktif atau pasif? Jatuhnya pasif ya. Nah, berarti setelah kemasukan di kata air itu bisa pelengkap atau keterangan. Karena kalau pasif langsung tentukan dia pelengkap atau keterangan. Nah, jadi kakak mau tanya, saya kemasukan air. Setelah kemasukan itu ada konjungsi atau preposisi atau tidak ada? Nah, tidak ada ya. Berarti air itu adalah pelengkap. Berbeda kalau misalnya contoh kalimatnya saya dilahirkan di rumah sakit. Saya dilahirkan di rumah sakit. Saya subjek, dilahirkan predikat. Nah, dilahirkan itu kan dia pasif ya adik-adik karena pakai imbuhan di. Nah, tadi ingat kalau pasif langsung tentukan tanpa buang-buang waktu, selanjutnya bisa pelengkap atau keterangan. Di rumah saya dilahirkan di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan ditandai setelah kata dilahirkan itu kan ada di preposisi. Berarti di rumah sakit itu bukan pelengkap tapi keterangan. Nah, jadi kayak gitu ya untuk yang kalimat pasif. Dan ada komponen lagi yang adik-adik harus ingat. Jadi ingat saja kalau misalnya di kalimat itu dia predikatnya menggunakan kata adalah. Oke, merupakan. Dan terakhir pakai kata menjadi. Oke. Tanpa buang-buang waktu, maka setelah predikat ini pola kalimatnya itu adalah pelengkap. Jadi itu sudah paten ya adik-adik. Jadi kalau misalnya untuk predikat, dia itu kalau misalnya dia menggunakan kata adalah merupakan menjadi, maka otomatis pola selanjutnya itu adalah pelengkap. Karena jangan sampai adik-adik mengatakan, oh, menjadi itu dia aktif. Kalau aktif, menjadi itu butuh kata selanjutnya. Karena butuh kata selanjutnya berarti masuknya dia transitif. Berarti setelah menjadi itu adalah objek. Nah, jadi bisa jadi adik-adik seperti itu. Nah, ini ada pengecualian adik-adik harus ingat dan ini sudah paten aturannya. Kalau di kalimat itu predikatnya kata adalah merupakan menjadi, maka pola selanjutnya adalah pelengkap.
Jadi itu sudah wajib ya adik-adik. Kenapa bisa seperti itu? Kakak jelaskan saja sesimpel mungkin supaya adik-adik paham. Karena kalau misalnya adalah merupakan menjadi, dia itu masuknya ke verba relasional. Verba relasional itu apa, Kak? Jadi verba relasional itu adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Jadi, otomatis kalau predikatnya adalah merupakan menjadi, selanjutnya itu adalah pelengkap. Jadi ingat saja kata kuncinya, adalah merupakan menjadi, selanjutnya pelengkap. Dan ada satu lagi yang adik-adik harus perhatikan. Kalau misalnya di kalimat itu ada bagian kalimat sebelum dan setelah koma, terus sebelum koma itu diawali konjungsi atau preposisi atau kata yang menunjukkan keterangan kayak menurut dan seterusnya, maka sebelum koma itu semuanya adalah keterangan. Oke, jadi fokus di awal kalimatnya. Kalau model kalimatnya ada yang sebelum dan setelah koma. Jadi yang sebelum koma kalau diawali konjungsi atau preposisi, maka otomatis sebelum koma itu semuanya adalah keterangan. Barulah setelah koma, adik-adik tentukan dia dimulai dari subjek atau predikat. Oh ya adik-adik, kalau pola kalimat itu luas ya. Jadi kalau misalnya di kalimat itu ada 3 pola kalimat yang bisa di awal. Jadi cuma 3. Subjek, predikat, sama keterangan. Jadi otomatis objek sama pelengkap itu tidak mungkin ada di awal kalimat. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi ingat saja untuk komponen yang kakak tuliskan ada 4 ini supaya adik-adik bisa lebih memudahkan dalam mengerjakan soal. Oke, sekarang kita perhatikan untuk kalimat yang ada di soal. Dia meminta dalam sebuah penelitian, orang yang kurang tidur tidak dapat mengalami gangguan kesehatan. Dalam sebuah penelitian, orang yang kurang tidur dapat mengalami gangguan kesehatan. Jadi kalau adik-adik lihat model kalimatnya, ini sesuai dengan note yang kakak tuliskan di bagian keempat. Karena ada bagian kalimat yang sebelum koma dan ada bagian kalimat yang setelah koma. Oke. Nah, sekarang adik-adik cek dulu. Di sebelum koma itu dia dimulai dari konjungsi atau preposisi atau tidak. Nah, di sini ada kata dalam. Nah, jadi sekedar informasi buat adik-adik, dalam itu masuk ke preposisi, kata depan. Jadi contoh lain juga di, dari, ke, terhadap, pada, itu semua adalah kata-kata preposisi. Jadi nanti tambahkan saja referensinya untuk pengetahuan adik-adik tentang preposisi. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi, karena model kalimatnya sebelum koma ini dia diawali oleh kata preposisi atau konjungsi, maka sebelum koma ini semuanya adalah keterangan. Oke, jadi keterangan. Nah, kemudian kita lihat setelah komanya. Berarti cuma 2 opsi. Bisa dimulai dari subjek atau bisa dimulai dari predikat. Oke, sekarang kakak mau tanya. Di setelah koma itu dimulai dari subjek atau predikat? Nah, dimulai dari subjek ya, karena kan jelas orang. Orang itu pelaku. Dan adik-adik harus ingat selalu kalau misalnya dalam konjungsi itu ada banyak menyatakan hubungan. Dan salah satunya itu adalah konjungsi hubungan yang. Jadi kalau misalnya yang, kalau adik-adik masih ingat materi PBM sebelumnya, yang itu adalah hubungan perluasan. Jadi dia itu meluaskan kata sebelumnya. Karena dia meluaskan kata sebelumnya, berarti setelah yang itu masih pola kalimat di kata sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau yang di dekatnya subjek, maka setelah yang itu masih subjek. Kalau yang itu di dekatnya predikat, maka setelah yang itu masih predikat. Dan adik-adik kalau misalnya mau tahu sampai di mana perluasannya, sampai di mana subjeknya, biasanya di antara subjek dan predikat itu ada jedanya sedikit. Jadi akan lebih memudahkan adik-adik kalau misalnya bilang saja kayak gini. Kalau di kalimat itu diawali oleh subjek, bilang saja hal apa yang dibahas. Yang dibahas adalah orang yang kurang tidur. Nah, orang yang kurang tidur. Nah, di sini kan ada jeda sedikit ya. Orang yang kurang tidur
dapat mengalami. Otomatis dapat mengalami itu adalah, oke, ini adalah subjek ya. Berarti dapat mengalami itu adalah predikat. Oke, sekarang kita fokus dulu di kata mengalami. Mengalami itu dia pakai imbuhan apa? Me. Tadi kalau me berarti dia aktif. Sekarang kakak mau tanya, mengalami itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Nah, jadi dia harus ada kata selanjutnya ya. Kak, berarti dia itu predikatnya transitif. Kalau dia jatuhnya predikat transitif, berarti kan setelah mengalami itu otomatis sudah objek. Dan kalau kita lihat di antara gangguan kesehatan ini tidak ada lagi konjungsi atau preposisi, berarti tidak ada keterangan di akhirnya. Berarti ini adalah objek. Nah, jadi oh iya, sekedar informasi buat adik-adik kalau misalnya di dalam satu kalimat sekaligus, cuman pola kalimat keterangan saja yang bisa dua dalam satu kalimat. Jadi subjek, predikat, objek pelengkap cuman satu saja di kalimat kecuali keterangan. Nah, jadi pola kalimat yang bisa kita simpulkan untuk soal nomor 2, dia itu adalah keterangan subjek, predikat, objek. Coba adik-adik lihat dari opsi A sampai error, adakah yang sesuai dengan yang kita bahas? Oke, ada ya. Itu di opsi. Oke, jadi ada di opsi Charlie. KSPO. Nah, jadi buat adik-adik, jadi buat adik-adik yang mau foto atau mau screenshot materi pola kalimat ini, karena sepenting itu adik-adik harus ingat, karena seperti yang kakak bilang, benefitnya luar biasa kalau adik-adik tahu pola kalimat karena bisa mengerjakan 5-6 model soal yang berbeda. Oke, sudah? Oke, nah jadi aman ya untuk soal nomor 2, keterangan subjek, predikat, objek. Itu saja, terima kasih untuk waktu adik-adik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi putra-putri kebanggaan kita se-Sulawesi Selatan. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri, sekian dan terima kasih.